Dan pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen dialog dan berbincang bersama Bapak Dr. Donaldi Sukma Permana MS. Beliau merupakan Kepala Kantor BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu. Sudah ada bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Donaldi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat berbuka ya Pak Donaldi. Iya, Pak, makasih. Ya, Pak Donaldi selaku Kepala Kantor BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri di Palu. Untuk saat ini perkembangan musim hujan 2019 dan 2020 ini bagaimana Pak Donaldi? Iya, memang untuk saat ini di Indonesia saat ini mengalami musim peralihan sebetulnya, mulai dari bulan Desember, Januari itu mulai di bulan musim hujan. Nah, saat ini kita mulai memasuki awal musim kemarau. Nah, ini memang musim kemarau di Indonesia ini sangat bervariasi, masuknya tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, sebagian besar diprediksi akan mulai masuk sekitar bulan Mei dan Juni 2020, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, termasuk Sulawesi Tengah, kemudian Gorontalo, dan sebagian Papua. Baik. Nah, kemudian juga perakiraan puncak dari musim kemarau itu sendiri sebagian besar atau sekitar 65% akan terjadi pada bulan Agustus 2020. Termasuk Sulawesi Tengah, Pak? Untuk Sulawesi Tengah, puncaknya adalah bulan September 2020. Oke. Tapi secara garis besar bulan Agustus seluruh wilayah Indonesia. Iya, Pak Donaldi sudah Anda sampaikan tadi puncak musim kemarau di Sulawesi Tengah itu pada bulan Agustus. Kalau kita tahu bahwa kita berada di garis khatulistiwa, begitu Pak Donaldi, dengan anomali cuaca ya yang kita tahu cuaca tidak bisa diprediksi begitu. Kalau bisa mungkin Anda jelaskan Pak Donaldi awal kemudian sifat dan juga puncak kemarau di 2020 untuk Sulawesi Tengah ini, Pak. Iya, khusus untuk Sulawesi Tengah, awal musim kemarau diperkirakan berkisar pada bulan Juni 2020. Kemudian sebagian juga ada yang mulainya bulan Juli dan Agustus. Dan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan September 2020. Baik. Kemudian hal ini beberapa dibandingkan dengan rata-rata 30 tahun terakhir ini hampir sama. Kemudian sifatnya adalah akan lebih di atas normal atau lebih basah dibanding musim-musim kemarau sebelumnya. Baik, ini untuk akhir dari musim kemarau nanti di bulan September atau memasuki juga musim kemarau, apa persiapan dari BMKG sendiri untuk melihat masuknya musim kemarau nanti? Ya, jadi kita dari Kedeputian Klimatologi BMKG sudah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota terkait awal musim kemarau ini, dan juga apa yang kira-kira perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah khususnya kepada para pemangku kepentingan seperti Pemda untuk bisa melakukan antisipasi terhadap musim kemarau ini, khususnya yang rawan terhadap bencana kekeringan seperti kebakaran hutan dan karhutla, serta ketersediaan air bersih. Kemudian juga lebih menyiapkan penyiapan air hujan, karena ini sangat penting nanti di musim kemarau, terutama untuk memenuhi danau, kemudian embung, waduk ataupun kolam-kolam retensi, karena nanti ini akan berkaitan dengan persediaan air bersih di musim kemarau nanti. Iya. Halo Pak Donaldi, ini ada dari 13 kabupaten kota, adakah daerah-daerah yang perlu diwaspadai begitu Pak Donaldi? Iya, jadi secara umum memang kondisi kemarau akan sama seperti tahun sebelumnya, cuman beberapa lokasi seperti Morowali, kemudian Kabupaten Banggai ini sebetulnya daerah-daerah yang memang tiap bulannya atau pada bulan Juni-Juli justru mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Karena tadi saya sampaikan pola iklim di Sulawesi Tengah ini cukup bervariasi. Satu kabupaten
seperti itu. Iya, Pak Donaldi, ini akhir-akhir ini sering terjadi gempa di daerah Kota Palu ataupun juga sekitarnya. Apakah ada kaitannya nanti dengan masuknya musim kemarau? Iya, secara umum sebetulnya tidak ada kaitan khusus antara gempa dengan kondisi iklim ya, karena memang gempa disebabkan kepada pergerakan lempeng yang memang terjadi setiap tahunnya. Sedangkan atmosfer ini sangat dinamis tergantung dengan kondisi global seperti El Nino, La Nina. Baik, kalau terkait dengan ketersediaan air kita, Pak Donaldi, apa ada yang perlu dikhawatirkan begitu untuk Sulawesi Tengah? Saya kira memang Sulawesi Tengah ini sebetulnya dalam 10 tahun terakhir sebetulnya mengalami kenaikan curah hujan secara total, tapi memang tetap pada musim kemarau akan sangat kering pada beberapa lokasi sehingga perlu adanya antisipasi terhadap kondisi keringan seperti ini. Kemudian juga saya ingin menyampaikan sampaian dari Presiden bahwa pada kondisi pandemik COVID seperti ini juga sangat penting, khususnya untuk percepatan musim tanam. Karena ketika nanti awal musim kemarau akan sangat sulit untuk peningkatan produksi pangan sehingga harus dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi itu beberapa rekomendasi yang dibuat oleh BMKG untuk diteruskan kepada kabupaten kota begitu ya, Pak Donaldi ya? Ya, betul Mbak. Iya, Pak Donaldi, ini terkait dengan kondisi Sulawesi Tengah yang berada di garis khatulistiwa. Apakah Sulteng masuk di 30% zona musim yang akan mengalami kemarau lebih kering dari normalnya, Pak Donaldi? Perlu dikhawatirkan soal itu atau tidak sama sekali? Iya, tadi sudah saya sampaikan memang secara umum Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam 30% yang mengalami kondisi lebih kering. Namun tentu saja kita perlu antisipasi adanya hal-hal yang sifatnya ekstrim. Baik. Dan itu juga sudah dikabarkan atau dilanjutkan ke pihak provinsi ataupun daerah-daerah kabupaten kota ya, Pak? Iya, Mbak. Betul, Mbak. Oke. Iya. Untuk masuk dalam nanti musim kemarau di bulan Agustus ataupun September nanti, itu perkiraannya akan berapa lama untuk bisa nantinya terjadi di Sulawesi Tengah, Pak Donaldi? Secara umum pada beberapa kabupaten ada yang sudah mulai mengalami musim hujan kembali sekitar awal November, Desember. Namun ada juga beberapa lokasi yang memang tipikal musimnya itu tetap gitu. Jadi hujannya tidak bertambah tapi juga tidak berkurang. Namun secara umum tadi seperti di Toli-Toli pada bulan Januari mungkin akan kembali ada musim hujan. Oke, baik Pak Donaldi, terakhir yang perlu dan poin penting yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan memasuki musim kemarau di 2020 ini, Pak Donaldi, untuk masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Silakan Pak. Iya, baik. Pada kesempatan ini saya sampaikan kembali bahwa sebelum kita memasuki awal musim kemarau, baiknya kita mulai melakukan penyediaan air bersih. Pada musim hujan ini kita masih mengalami beberapa hari hujan untuk bisa memenuhi waduk embung khusus pada petani. Kemudian juga tadi percepatan musim tanam bagi petani sehingga tidak ada kekurangan pangan saat kondisi COVID seperti ini, apalagi nanti pasca COVID-19. Kemudian adalah untuk manajemen pengelolaan stok kebutuhan pokok. Nah, ini juga sangat penting karena memang pada saat ini daerah sangat menjadi andil khususnya untuk produksi pangan yang bersifat lokal. Mungkin demikian, Mbak. Baik, Pak Donaldi, Dr. Donaldi Sukma Permana MS, terima kasih sudah bergabung bersama kami di TVRI atau Sulawesi Tengah hari ini. Sehat selalu Pak Donaldi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.